Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Putri dengan NIM 606119071 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh kasus rancangan acak kelompok atau biasa disebut dengan RAK. Berikut contoh kasusnya. Jadi ini adalah contoh penerapan RAK dalam penelitian di bidang budidaya perairan. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui penambahan minyak ikan dengan dosis yang berbeda pada pakan terhadap pertumbuhan atau bobot mutlak udang Fanamie. Terdapat 4 dosis minyak ikan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu MO kontrol 0 ml per kilogram, M1 5 ml per kilogram, M2 10 ml per kilogram, dan M3 sama dengan 15 ml per kilogram. Penelitian dilakukan di 3 tempat berbeda budidaya udang yang berada di Kabupaten Pangkep. Berdasarkan percobaan diperoleh data sebagai berikut. Jadi di sini ada 3 kelompok karena ada 3 tempat yang dilakukan tempat penelitian, sehingga menimbulkan lingkungan yang heterogen atau tidak homogen. Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan data di atas, ujilah dengan taraf signifikan 5% dan 1%, apakah penambahan minyak ikan berpengaruh terhadap pertumbuhan udang Fanamie. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah mentotalkan jumlah perlakuan dan juga perulangan. Berikut ini adalah model linear untuk RAK. Jadi YIJ sama dengan mu ditambah dengan to I ditambah dengan beta J ditambah dengan omsilet IJ dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4 yaitu jumlah perlakuan, dan J sama dengan 1, 2, 3 yaitu jumlah kelompok. Dengan YIJ sama dengan bebas mutlak pada dosis minyak ikan ke I dan kelompok ke J, mu sama dengan rataan umum, to I sama dengan pengaruh dosis ke I, beta J sama dengan pengaruh kelompok ke J, dan omsilet IJ sama dengan pengaruh acak pada perlakuan ke I dan kelompok ke J. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan to 1 sama dengan to 2 sampai dengan to T, tidak ada pengaruh dosis minyak ikan terhadap bobot mutlak. H1 minimal ada 1, to I tidak sama dengan 0, I sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan T, terdapat pengaruh dosis minyak ikan terdapat pada bobot mutlak. Pertama kita akan menghitung analisis sidik ragamnya, pertama yaitu FK-nya yaitu faktor koreksinya, yaitu Y kuadrat dibagi dengan T dikali dengan R, yaitu jumlah keseluruhan data respon itu dijumlahkan dan lalu dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya perlakuan dikali dengan jumlah kelompok, sehingga hasilnya itu 284,21333. Kemudian kita menghitung JKT-nya, yaitu jumlah kuadrat total, yaitu YIJ kuadrat dikurang dengan FK, yaitu semua data respon itu dikuadratkan kemudian dikurang dengan faktor koreksinya sehingga didapat 1,8867. Kemudian kita menghitung JKP-nya, yaitu jumlah kuadrat perlakuan, yaitu YI kuadrat dibagi dengan R dikurang dengan FK, yaitu jumlah setiap perlakuan itu dikuadratkan, yang sudah dikuadratkan, jadi total perlakuan itu dikuadratkan kembali, kemudian dibagi dengan banyaknya kelompok, kemudian dikurang dengan faktor koreksinya sehingga didapat 0,4867. Kemudian kita menghitung JKK-nya, yaitu jumlah kuadrat kelompok, yaitu YJ kuadrat dibagi dengan T dikurang dengan FK, yaitu total yaitu jumlah perulangan itu dikuadratkan dibagi dengan banyaknya
perlakuan dikurang dengan faktor koreksi sehingga didapat 1,3717. Kemudian kita menghitung JKG-nya, yaitu jumlah kuadrat galatnya, yaitu JKT dikurang dengan JKP dikurang dengan JKK hingga hasilnya itu 0,1. Jadi berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita dapat membuat tabelnya sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel yang sudah ada, di sini kita harus membandingkan F hitung dengan F tabel 0,05 maupun F 0,01. Di sini sudah jelas karena F hitungnya kita lebih besar, jadi ada pengaruh yang signifikan terjadi pada penelitian kali ini. Sehingga kesimpulannya itu karena F hitung besar F 0,05 yaitu 4,76, maka H0 ditolak dengan taraf signifikan 5%. Berdasarkan data yang dimiliki cukup alasan untuk mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara dosis minyak ikan terhadap pertumbuhan atau bobot mutlak udang Fanamia. Karena F hitung besar F 0,01 yaitu 9,78, maka H0 ditolak dengan taraf signifikan 1%. Berdasarkan data dimiliki cukup alasan untuk mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara dosis minyak ikan terdapat pertumbuhan bobot mutlak udang Fanamia. Nah, kemudian itu kita menghitung efisiensi relatifnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menghitung sigma kuadrat dari RAL, yaitu R kurang 1 dikali dengan KTK ditambah dengan R dikali dengan T kurang 1 dikali dengan KTG, kemudian dibagi dengan T dikali R dikurang 1, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 0,127. Kemudian kita menghitung sigma kuadrat kelompoknya, yaitu KTG-nya itu 0,004. Kemudian kita menghitung efisiensi relatifnya, yaitu DBK ditambah 1 dikali dengan DPR ditambah 3 dibagi dengan DBK ditambah 3 dikali dengan DBR ditambah 1 dikali dengan sigma kuadrat RAL dibagi dengan sigma kuadrat kelompok. Sehingga hasil yang didapat yaitu 11,48 atau kita bulatkan menjadi 12. Artinya, untuk mempengaruhi signifitas RAL yang sama pada rak, ulangan yang digunakan dalam penerapan RAL harus 12 kali ulang yang dilakukan di rak. Jadi 12 dikali 3 yaitu ada 36 kali perulangan jika kita menggunakan metode RAL. Jadi kita menggunakan metode rak ini supaya kita lebih memudahkan atau lebih mengefisienkan waktu dalam perhitungan. Jadi cukup sekian contoh kasus yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.